Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan dakwah Islam Sunan Ampel yang mana saya kutip dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto dan bagaimana asal-usul dan awal kedatangannya ke Pulau Jawa. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh wali songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan di ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Asal usul dan awal kedatangannya ke Pulau Jawa. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan yang sangat besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau biasa disebut dengan Ali Murtado, dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burere atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri pada tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Pulau Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Campa. Mereka mendarat di kota Tuban. Setelah tinggal di kota Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jaja Diningrat dalam Sejarah Banten pada tahun 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Pulau Jawa dengan 3 orang pandita muda, yakni ulama muda lainnya, yaitu Barere, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya. Raden Rahmat berangkat ke Pulau Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Pulau Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Singapura. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Pulau Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam pada tahun 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya yang di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk agama Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel pada tahun 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koji, Raden Rahmat sudah bermukim di Pulau Jawa.
Itu berarti bahwa Raden Rahmat ketika datang ke Pulau Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Champa akibat serbuan negara Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koji. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Kota Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan di Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat H.J. de Graaf and Th.G.Th. Piaget dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram pada tahun 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung, juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang pada tahun 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Gerian, Wonokromo dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo. Menurut sumber lain, Ki Wirojaya yang dikenal dengan sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karima. Dari pernikahan itu lahir dua orang putri, yang pertama Mas Murtosia dan Mas Murtosima. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karima, maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karima, bermakna bapaknya si Karima. Dengan nama itu, ia lebih dikenal di masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat, makamnya dijadikan peziarah oleh umat Islam. Menurut Serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembusuro yang beragama Islam. Arya Lembusuro dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi Imam Gresik dengan gelar Raja Pendeta Agung dengan nama Ali Murtado. Setelah itu Arya Lembusuro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo dari Tuban. Menurut sejarah dalam, Arya Tejo dari Tuban menikahi putri Arya Lembusuro dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusuro. Oleh karena itu terhitung cucu menantu Arya Lembusuro, maka pada saat Arya Lembusuro mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Regen Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Punika panjenengan ing Kabupaten Surabringga, Kanjeng Sinuhun Ngampel Denta, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdun, sedo kasareaken ing Ngampel. Berdakwah adalah tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
"Ballighu anni walau ayatan", yang artinya sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun itu hanya satu ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah seorang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, ataupun raja sekalipun memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar agama Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Dalam sejarah dalam disebutkan bahwa Putri Arya Lembusuro menikah dengan penguasa Tuban, Arya Tejo, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusuro yang lain yang bernama Retna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembusuro terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, Arya Lembusuro dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban, Arya Tejo, yaitu menantu Arya Lembusuro. Demikianlah Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban, Arya Tejo, sekaligus dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro. Lewat hubungan kerabat dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati. Penguasa Surabaya menggantikan kedudukan Arya Lembusuro. Menurut sejarah Raden Swerebaja, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam Babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husain, yakni nama tempat di Rusia Selatan dekat Samarkand, dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Tersebutlah seorang maulana dari negeri atas angin bernama Khalifah Husain telah datang ke Ampel, telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel untuk menjadi imam di Madura dan di Sumeneb, mengislamkan semua orang Madura hingga Sumeneb, Balega, dan Surabaya. Khalifah Husain Kubro diambil menantu oleh Arya Baribin. Serat Kanda menyebutkan bahwa Khalifah Husain adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husain memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Serat Kanda menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Miroda, yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Ghorib yang dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Pati Majapahit bernama Mahodara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Murtosia dinikahkan dengan seorang santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosia yang bernama Mas Murtosima dinikahkan pula dengan santrinya yang lain, yaitu Raden Pata yang menjadi Adipati Demak.
Santrinya yang lain, Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya untuk membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka membaca kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan untuk mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadhah ketat. Babat Tanah Jawi menggambarkan amalia rohani yang dijalankan Sunan Ampel sebagai berikut: tidak makan, tidak minum, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun yang makruh, tawajjuh memuji Allah. Di dalam babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu sebagaimana dituturkan dalam kalimat. Menurut penafsiran Samsudduha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa dan perintis pembangunan kota Surabaya pada tahun 2004. Berdasarkan babat Demak di atas, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, yaitu binasrih, tubadil, dan daim, dengan kunci biru'yatil fuad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin, yakni biru'yatil fuad. Inti ajaran beliau adalah fa'innama tuwallu fasamma wajhullah kabiron alhamdulillahi kasiron fasubhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya. Berdasarkan sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat. Yang dalam babat Tanah Jawi, naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naksabandia, yakni Den Paku Winulang Ngaji Engjeng Sunan Ngampel Denta, putus ilmu sedayane syariat lawan tarekat, sumerto ilmu hakikat Nulya Winulang Suluk ing werdi Naksabandia. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa, yakni baiat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel memiliki 2 makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja, yakni Bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Yang kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan diksa, yakni baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, tidak praktis, bisa diterima oleh masyarakat yang didakwai. Babat Tanah Jawi misal menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Usen dan Syekh Ishaq. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat sholat isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kulah, tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bagaimana orang-orang menertawakan Sunan Ampel karena melakukan ibadah sholat yang dianggap aneh. Raden Rahmat pun berkata, "Putra Campa ngabekti yang widi, tininggalan ing wong Majalangu. Podo gumuyu kabeh, ujare wong Majalangu, podo temen bocah punika. Ngadep ngulon bocah tetiga, cangkeme celatu, tangane ngadep dodo, dengkule dipun pijeti, tumulya ngambung kloso."
Namun Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan, bahkan saat dicela karena memilih makanan, menolak makan babi dan katak, tetapi memilih makan daging kambing yang apak. Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak marah. Dengan perkataannya, "Nulia ono wong anom suwiji, moro ngucap maring putra campa, yaiku kurang pikire, babi guri datan ayun, kodok kungkang datan binukti, amile daginge mendo, ambune pan perangus, ananging putra campa datan duka maring bocah Majapahit, milo bocah maksi nom-noman." Itulah gerakan dakwah Sunan Ampel yang tertulis pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like dan komen serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan yang terbaru di channel kami kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.